Salam anak-anak yang dikasihi Tuhan, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya sehat dan penuh semangat untuk belajar. Nah anak-anak, pada pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang 10 perintah Allah. Perintah-perintah ini diberikan Tuhan sebagai pedoman hidup agar kita hidup dengan baik, mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Mari kita belajar bersama-sama dengan penuh sukacita. Nah anak-anak, berikutnya kita akan masuk pada tujuan pembelajaran. Nah di sini ada 5 tujuan pembelajaran. Yang pertama itu anak-anak menjelaskan pengertian 10 perintah Allah. Yang kedua, anak-anak menyebutkan 10 perintah Allah dengan benar. Yang ketiga, anak-anak menjelaskan makna setiap perintah. Yang keempat, memberikan contoh penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang kelima, menunjukkan sikap taat kepada Tuhan dan sesama. Nah anak-anak, setelah belajar hari ini, kalian diharapkan dapat memahami 10 arti perintah Allah, menjelaskan maknanya, serta menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari sebagai anak Tuhan. Apakah anak-anak pernah berbohong kepada orang tua, bertengkar dengan teman, tidak mengerjakan tugas, mengambil barang teman tanpa izin, atau tidak mendengarkan nasihat guru? Nah anak-anak, setiap hari kita harus memilih antara melakukan hal yang baik atau yang tidak baik. Menurut anak-anak, bagaimana cara kita mengetahui mana yang benar dan mana yang salah? Tuhan telah memberikan pedoman hidup yang disebut 10 perintah Allah. Dengan menaati perintah Tuhan, kita dapat hidup dengan benar dan menjadi anak yang menyenangkan hati Tuhan. Apa itu 10 perintah Allah? Perintah yang diberikan Allah kepada Musa diberikan di Gunung Sinai, tertulis dalam kitab Keluaran pasal 20, menjadi pedoman hidup umat Tuhan, mengajarkan kasih kepada Allah dan sesama. Nah anak-anak, pada zaman dahulu bangsa Israel dipimpin oleh Musa. Ketika mereka berada di Gunung Sinai, Allah memberikan 10 perintah Allah kepada Musa. Perintah ini diberikan bukan untuk membatasi manusia, tetapi untuk menuntun manusia agar hidup dalam kasih, dalam kebenaran dan tanggung. Nah anak-anak, 10 perintah Allah itu apa saja? Yang pertama, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Yang kedua, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Bunyi yang keempat, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Perintah yang kelima, hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Perintah yang keenam, jangan membunuh. Ketujuh, jangan berzinah. Kedelapan, jangan mencuri. Kesembilan, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Kesepuluh, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun. Inilah 10 perintah Allah yang harus kita pelajari dan yang harus kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita bahas satu persatu. Perintah yang pertama, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jadi anak-anak, kita hanya menyembah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Contohnya, kita harus rajin berdoa, percaya kepada Tuhan, mengutamakan Tuhan dalam hidup kita. Perintah pertama mengajarkan kita untuk hanya menyembah Tuhan. Kita tidak boleh mengutamakan sesuatu daripada Tuhan. Berikutnya, perintah yang kedua, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jadi kita harus menghormati nama Tuhan. Contohnya, kita berdoa dengan hormat, tidak menggunakan nama Tuhan untuk bercanda, dan tidak berkata kasar menggunakan nama Tuhan. Nah anak-anak, nama Tuhan adalah kudus. Maksudnya itu nama Tuhan itu adalah nama yang kudus. Karena itu kita harus mengucapkannya dengan hormat dan penuh rasa syukur. Perintah yang keempat, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Jadi kita harus meluangkan waktu untuk beribadah dan mendekatkan diri kepada Tuhan. Contohnya, kita harus pergi ke gereja, kita harus membaca Alkitab, dan harus berdoa bersama dengan keluarga. Hari Tuhan adalah kesempatan untuk kita beribadah dan bersyukur atas semua berkat yang telah Tuhan berikan kepada kita. Perintah yang kelima yaitu hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Artinya anak-anak, kita harus menghargai, kita harus menaati dan mengasihi orang tua kita.
Contohnya kita harus membantu pekerjaan rumah. Di rumah kita harus membantu ibu atau kita harus membantu ayah. Dan mendengarkan nasihat, berbicara dengan sopan, serta mendoakan orang tua kita. Orang tua telah merawat dan mengasihi kita. Jadi karena itu Tuhan mengajarkan Perintah kita. yang keenam, jangan membunuh. Nah, anak-anak, artinya kita harus menghargai kehidupan yang diberikan Tuhan kepada kita. Contohnya, kita tidak boleh memukul teman, tidak melakukan perundungan, dan menolong sesama. Jadi setiap manusia berharga di mata Tuhan. Karena itu anak-anak, kita harus saling mengasihi dan kita harus menjaga. Perintah yang ketujuh yaitu jangan berzina. Artinya kita harus menjaga kesucian diri dan hidup sesuai kehendak Tuhan. Contohnya, kita harus menjaga pergaulan yang baik, menghormati diri sendiri, dan menghormati teman laki-laki maupun teman perempuan. Nah, anak-anak, sebagai anak Tuhan, kita harus saling menjaga sikap, perkataan, dan pergaulan kita agar kita tetap. Perintah yang ke-8, jangan mencuri. Nah, anak-anak, kita harus menghargai barang milik orang lain. Contohnya, kita harus meminta izin sebelum meminjam, mengembalikan barang yang dipinjam, dan tidak mengambil barang teman atau barang siapapun itu. Jadi Tuhan mengajarkan kita untuk kita hidup jujur dan jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Jadi kita harus selalu berkata jujur. Contohnya, kita harus mengakui kita punya kesalahan, kita tidak boleh berbohong, dan kita tidak menyebarkan fitnah. Tuhan menyukai anak yang jujur. Kejujuran membuat kita dipercaya. Perintah yang ke-10, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Jadi anak-anak, kita itu harus selalu bersyukur atas apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Kita tidak boleh iri kepada teman, kita tidak boleh cemburu terhadap keberhasilan orang lain, dan kita harus bersyukur atas apa yang kita sudah miliki. Tuhan ingin kita menjadi anak yang bersyukur dan tidak iri hati kepada siapapun atau. Nah, jadi anak-anak, sebagai anak yang taat, kita harus rajin berdoa, rajin membaca Alkitab, rajin ke gereja, menghormati orang tua, menghormati guru. Kita harus jujur, kita tidak boleh bertengkar, dan harus suka menolong, dan yang terakhir itu kita harus bersyukur. Ketika kita melakukan hal-hal baik ini, berarti kita sedang melaksanakan 10 perintah Allah dalam kehidupan sehari-hari. Nah, anak-anak, jadi itulah ke-10 perintah Allah dan contohnya. Nah, anak-anak, setelah kita sudah belajar tadi, di sini ibu punya refleksi. Jadi itu anak-anak harus merenungkan yang ada 3 nomor. Yang pertama, perintah Allah mana yang sudah sering kamu lakukan? Refleksi yang kedua, perintah Allah mana yang masih sulit kamu lakukan? Yang ketiga, apa yang akan kamu lakukan mulai hari ini? Anak-anak, mari kita merenungkan diri kita masing-masing. Tuhan ingin kita terus belajar menjadi anak yang lebih baik setiap hari. Nah, anak-anak, setelah sudah menuliskan refleksi, di sini ibu punya kuis interaktif. Di sini ada 5 nomor. Jadi nanti di sini anak-anak tinggal klik link untuk bermain kuis yang ibu sudah sediakan. Selamat bekerja. Jadi anak-anak, setelah kita sudah belajar 10 perintah Allah tadi, perintah Allah mengajarkan kita untuk kita saling mengasihi, kita harus mengasihi Tuhan, kita harus mengasihi sesama, kita harus hidup jujur, dan juga kita harus taat kepada firman Tuhan agar menjadi anak yang bertanggung jawab. Anak-anak, inti dari 10 perintah Allah adalah mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Jika kita melakukan 2 hal ini, maka kita sedang menjalankan kehendak Tuhan. Nah, anak-anak, di sini ibu punya ayat hafalan. Ayat hafalan itu terdapat pada Yohanes 14 ayat 15 yang berbunyi, "Jika kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku." Nah, anak-anak, terima kasih karena anak-anak sudah mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik. Mari kita berusaha melaksanakan 10 perintah Allah setiap hari, baik di rumah, di sekolah, maupun di lingkungan sekitar kita. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.